warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua. Apa kabar nih, Pak Sahlani? Luar biasa. Sehat luar biasa ya. Oke. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Fauzi, salah satu organizer PMOP. Jadi tidak terasa hari ini kita akan mengadakan PMO meeting point Task management itself ya, will be in the workflow. dengan judul Reinvent Your PMO with PMO Valuing Methodology yang nanti akan dibawakan oleh Mas Akbar. Jadi agenda pertama kita pemaparan PMOP, yang kedua baru acara puncaknya ya. Untuk yang agenda pertama pemaparan PMOP oleh Mbak Feli. Kepada Mbak Feli kita persilakan. Oke, thank you. Terima kasih Pak Fauzi. Halo Bapak Ibu semua. Terima kasih yang udah join webinar PMOP hari ini ya. Sebelumnya kita pengen tahu nih, ada nggak Bapak Ibu yang baru pertama kali join webinar ini? Boleh di raise hands-nya di menu Zoom-nya mungkin. Pengen tahu. Silakan. 3 orang, 4. Oke, ada sekitar 12 orang ya. Berarti kebanyakan udah sering nih ya. Oke, seperti biasa saya akan mengupdate informasi tentang PMOP. Oh ya, karena hari ini spesial nih, edisi dari kita dan untuk kita nih. Jadi spesial untuk hari ini, jika ada yang ditanyakan tentang PMOP itu sendiri, boleh diketik di chat room atau boleh nanya langsung ya. Spesial hari ini doang nih, boleh nanya nih tentang PMOP. Oke. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali ikut webinar hari ini, slide ini sekaligus slide perkenalan PMOP ya. Karena tak kenalkan maka tak sayang. Kalau yang udah sering lihat mungkin agak bosen nih slide-nya diulang-ulang. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, sebentar. Kenapa tidak bisa di next? Oke, PMOP itu singkatannya PMO Profesional Indonesia. Foundernya terutama kita bertiga waktu itu, Pak Fauzi dan Mas Akbar dan saya. Dan saat ini untuk mengorganize PMOP ini kita dibantu juga, selain kita bertiga juga ada Rahma dan Ayah. Terus community base, kita not for profit organization. Juga main objektif kita sebenarnya untuk sharing dan networking untuk para PMO profesional di Indonesia. Ini PMOP meeting point kita yang pertama kali sekaligus launchingnya di 26 Oktober 2018. Yang kedua oleh Pak Adi Prasetyo, pembicaranya waktu itu tentang Asian Games di Desember. Meeting point yang ketiga oleh Pak Sahlani, hari ini hadir juga ya Pak Adi dan Pak Sahlani, di overview P3O di Pertamina. Kemudian meeting point yang keempat, Bukalapak sama Malik Krishna. Yang kelima kita waktu itu di Bank Muamalat tentang PMO Perceived Value di Organization oleh Pak Iksan. Nah, ini udah mulai COVID nih, jadi kita webinar. Yang webinar pertama atau meeting point ke-6 sama Philip Hasse waktu itu Make Your PMO Strategic, Juli kemarin. Dan yang terakhir tentang Some Agile Myth Busted by Henny Portman di Juli juga. Untuk yang baru pertama join hari ini, audiens kita kebanyakan di telekomunikasi dan IT, juga banking, ada professional service, juga e-commerce, dan lain-lain. Nah, kita sekarang lagi working on PMO Indonesia Guide. Ini foto pada saat pertama kali kita kick off di Oktober 2019. Dan guide-nya ini kita harapkan nanti bisa
dalam bentuk yang light dan praktikal, jadi bukan yang tebel-tebel banget kayak PMBOK gitu ya. PMBOK bagus, cuma kita pengen yang light aja. Terus collective intelligence, community driven, dan di-lead oleh Pak Isan. Why PMO Indonesia Guide? Karena kita ingin menstandarkan guide tentang PMO dan fill the gap. Juga pengen isi step for Indonesia Organization and Practitioner. Juga sebagai basis untuk measure benefit of implementation PMO based on PMO Guide. Oke, udah ini tentang sosial media kita. Kalau berkenan boleh di-follow. Oke, berikutnya boleh langsung ke Pak Fauzi atau kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Terima kasih. Balik lagi ke Pak Fauzi. Terima kasih Mbak Feli. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan tentang PMOP, feel free ya, bisa di chat juga. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya ya. Jadi yang berikutnya kita masuk ke acara puncak, pemaparan tentang Reinvent Your PMO with PMO Valuing Methodology yang akan dibawakan oleh speaker kita, ya, Mas Akbar Azwir, MM, PMP, PMISP, Project Plus, PSM1, P3UF, PMOCP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya pembicara kita. Jadi Mas Akbar, yang pertama speaker di PMO Impact Summit 2020, semifinalis PMO Influencer of the Year Award 2020, juga co-author of PMO Indonesia Guide, PMO Global Award Judge Committee 2020, terus 2019 ikut sebagai PMO Trends Conference Speaker di community, PM dan PMO Trainer and Consultant, juga Director of Magna QM and Agile Syndicate. Oke, jadi saya berikan waktu untuk Mas Akbar untuk mempresentasikan tentang paparannya. Pada Mas Akbar, kita persilakan. Ya, terima kasih banyak Om Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sore ini di tengah-tengah cuti bersama, masih sempat untuk hadir di webinar ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Oke, izin Bapak Ibu semua, di sore ini saya akan sharing dikit tentang PMO Valuing metodologi. Jadi bagaimana metodologi PMO Valuing ini kasarnya bisa mereinvent PMO Bapak Ibu semua. Bagaimana sih PMO Valuing itu bisa bermanfaat untuk baik itu membantu proses setup ataupun untuk PMO yang sudah ada. Bagaimana sih untuk memastikan bahwa PMO tersebut memang generate value bagi organisasi. Jadi itu yang akan coba kita bahas di sore ini. Oke, izin Bapak Ibu, salam kenal. Nama saya Akbar Azwir, cukup panggil Akbar. Di sini ada email dan juga handphone saya. Jadi mungkin suatu saat kalau misalnya mau, saya juga bisa dihubungi lewat LinkedIn, jadi mungkin kita bisa diskusi-diskusi atau tanya-tanya, mungkin kita bisa tanya jawab nanti ke depannya. Untuk materi ini pun juga kita akan share nantinya di grup LinkedIn PMOP. Mungkin Om Fauzi atau Mbak Feli atau Mbak Rama, Mbak Aya bisa share juga link untuk LinkedIn grup kita di link ke PMOP LinkedIn Group gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum bergabung di LinkedIn Group bisa juga gabung di sana. Jadi saya bergabung di Magna QM, dan Magna QM sendiri adalah PM dan PMO Consultants. Saya sudah bekerja cukup banyak dengan beberapa perusahaan di Indonesia.
untuk terakhirnya itu untuk yang PMO Veluring Methodology, kita terakhir sudah implement di Telkom Indonesia. Ini sedikit gambarnya aja. Oke, langsung. So, objektif dari webinar ini, yang pertama adalah kita introduce the concept of PMO sebagai service provider. Yang kedua, kita coba pahami ada konsep PMO building blocks, apa aja sih yang harus ada di dalam PMO. Lalu kemudian bagaimana PMO Veluring itu bisa membantu, metodologi PMO Veluring itu bisa membantu PMO untuk generate more value bagi organisasi. Oke. Sorry, maaf, ini saya skip dulu. Apa sih tantangan yang dihadapi oleh PMO di kebanyakan organisasi? Jadi tantangan umumnya adalah, jadi menurut asosiasi dari project management, hampir setengah dari PMO itu close within 3 years. Jadi umur PMO itu nggak sampai 3 tahun, jadi setengahnya itu tutup ceritanya. Menurut survei dari Association for Project Management. Ditutup terus gimana karyawannya either dipindah ke organisasi ke departemen yang lain atau unit yang lain. Sedangkan fungsi PMO-nya sendiri masih ada mungkin gitu, tapi juga didistribut ke unit-unit ataupun entitas di dalam organisasi. So itu data salah satu menurut asosiasi dari project management. Yang kedua adalah dari survei yang dilakukan oleh Gartner, ditemukan bahwa 68% peserta survei itu menganggap atau mereka memiliki persepsi bahwa PMO itu menurut mereka itu terlalu birokratis. Jadi that's not a good thing. Itu nggak begitu hal yang bagus. Nah, selanjutnya, jadi di PMO meeting point pertama kita, waktu itu kita sempat juga melakukan survei kecil-kecilan untuk para peserta yang hadir pada saat itu. Kita tanya, apa sih challenge buat teman-teman praktisi PMO di Indonesia ini, apa sih challenge utamanya mereka gitu. Dan kita temukan bahwa kita bisa sintesiskan bahwa tidak adanya clear definition untuk posisi PMO, scope ruang lingkupnya PMO itu apa, dan value apa sih yang di-expect dihasilkan oleh PMO, itu yang menjadi tantangan cukup dominan pada saat itu kita melakukan survei. Ini dilakukan pada saat Oktober 2018, meeting point pertama kita pada saat itu. So, dari tiga tantangan atau 3 hal tersebut, kita temukan bahwa ini masalah value nih yang belum masalah perceived value. So, jadi menurut Jeff Blackman bahwa ada quote yang saya cukup suka bahwa always deliver more in perceived value than what you take in cash value. Jadi ya esensinya adalah kita deliver lebih dari apa yang kita ambil dalam konteks perceived value-nya. Nah, dari situ jadinya PMO itu perlu untuk mendeliver clear dan high perceived value. Oke, value buat siapa? Value untuk organisasi tentunya. Nah, bagaimana sih cara PMO mendeliver value? So kan ada top management. Top management itu adalah konsumen utamanya PMO, itu adalah top management. Biasanya karena keberadaan PMO itu yang kita temukan di lapangan, keberadaan PMO banyak diinisiasi juga justru dari top management yang menginisiasi. Oke, kita butuh PMO gitu. So organisasinya bikin PMO. Nah, berarti manajemen atau top management sebagai konsumen utamanya PMO, mereka expect ada value yang di-generate untuk organisasi. Tapi PMO butuh apa nih gitu? Nah, PMO untuk supaya dia bisa mendeliver service, atau mendeliver benefit bagi organisasi, mendeliver value bagi organisasi, itu kan PMO harus menjalankan service. Harus ada fungsi yang dijalankan oleh PMO.
Nah, untuk mereka menjalankan fungsi tersebut, mereka butuh mandat. Mandat yang clear nih, apa sih yang diharapkan, apa sih yang butuh di solve, atau mungkin ada masalah yang ingin di solve, atau ada objektif yang ingin dicapai. Jadi ada clear mandate dari top management bagi PMO. Lalu kemudian juga clear ekspektasinya nih, benefit expectation-nya apa? Apa sih yang diharapkan dari keberadaannya si PMO ini pada saat ini? Ya. Lalu kemudian juga resources apa yang dibutuhkan oleh PMO itu juga harus ada dan disediakan supaya PMO bisa menjalankan servisnya. Nah, setelah mereka ada itu, barulah si PMO bisa perform service. Nah, pada saat mereka perform service, nah, baru nanti outcome dan benefit yang di-expect oleh organisasi itu bisa di-deliver. Sehingga value yang di-expect dari organisasi pun juga tercapai. Nah, dari konsep sederhana ini, bahwa kita nyatakan bahwa PMO is a service provider sebenarnya jadinya. Dengan mindset kita set bahwa PMO adalah service provider, itu membuat kesadaran atau membuat kenyataan bahwa memang karena namanya service provider, berarti PMO sebagai entitas, dia kan harus deliver service yang memang dibutuhkan oleh kliennya. That's what service provider is, kan gitu. Dia harus deliver service yang memang dibutuhkan oleh kliennya. Nah, yang namanya kebutuhan pun juga keseringan waktunya dia akan sifatnya dinamis. Karena dinamis, dia nanti akan pindah-pindah. Misalnya simpelnya aja gitu. Mungkin kebutuhan organisasi atau objektif organisasi atau hal yang ingin disasar oleh organisasi sebelum masa COVID, dengan saat ini kita sudah di tengah-tengah COVID, udah 5 bulan lebih, kita tentunya sudah bergeser ini. Bisa jadi ada hal-hal yang bergeser dari ekspektasi dan strategic objektif yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu, PMO, karena di PMO adalah service provider, dia pun juga harus dinamis, dia pun juga harus adaptif, dia juga harus bisa mengikuti kebutuhan, mengikuti apa yang dia sudah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh organisasi, dan dia perform service yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi pada saat itu. Tahun depan pada saat kondisi sudah mulai mungkin membaik, bisa jadi kondisi objektif dari organisasi berubah lagi, PMO juga mungkin bisa adaptif lagi, bisa berubah lagi service-nya. Service-nya yang berubah. Okay, so PMO is a service provider. Nah, dari sini saya coba create sedikit tentang building block tentang PMO jadinya. Jadi menurut saya di paling bawahnya, supaya PMO bisa deliver value, paling bawahnya harus dibutuhkan adalah sebagai fondasi, itu harus clear nih, organization mandate-nya apa. Jadi scope yang harus dipecahkan, scope-nya si PMO seperti apa, problem yang ingin dipecahkan, mungkin expected benefit. Lalu kemudian selain itu, team assignment juga harus clear. Berapa banyak sih orang atau resources yang bisa di-assign untuk PMO, atau dialokasikan untuk PMO, termasuk juga budget. Berapa banyak sih alokasi budget yang bisa disisihkan atau dialokasikan buat PMO. Ini menjadi foundation building block-nya. Setelah itu, baru kemudian kita bisa ngomong service-nya nih. Setelah clear mandate-nya apa, mandatnya sudah clear juga mungkin tim assignment-nya sudah clear, alokasi budget sudah clear, baru kita bisa ngomong tentang apa sih service atau function yang bisa di-perform oleh si PMO. Kalau service sama functionnya sudah clear, apa aja sih yang akan kita akan jalankan nih untuk saat ini perform service-nya? Tapi kita juga harus selaraskan dengan, berarti kalau itu kita butuh tim, karena yang akan jalankan service-nya ya tim ya. Lalu kemudian komponen di building block selanjutnya adalah adanya proses dan KPI untuk masing-masing service atau function. Oke. Di sini saya masukkan KPI itu adalah bukan KPI, nanti kita akan ngomong lebih lanjut tentang KPI, tapi KPI di sini adalah KPI untuk masing-masing service atau function.
Jadi detail proses, lalu juga kemudian detail KPI untuk itu adalah komponen di dalam building block. Nah, setiap service atau function yang dijalankan tentunya membutuhkan unique kompetensi yang bisa jadi berbeda antara satu service dengan service lainnya. Oke, service mungkin untuk menjalankan project management dashboard, untuk create dan operate project management dashboard, dengan service untuk provide training for project managers bisa jadi adalah dua kompetensi set yang berbeda. Jadi kalau kita sudah identify what kind of service yang PMO ini mau perform saat ini, sudah clear juga seharusnya, berarti kalau begitu kita butuh this set of kompetensi. Kemudian komponen building block selanjutnya adalah team assessment nih. Team assessment, di-assess nih kompetensi timnya. Akhirnya ketahuan pada saat kita analisis gap analisis antara apa yang di-expect atau di-require oleh si function atau service, kompetensi expectation-nya, di-compare dengan apa yang ada di tim saat ini, kita akan punya mapping yang clear antara apa yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki oleh tim dengan set of kompetensi yang dibutuhkan oleh service. Sehingga kita bisa mapping orang yang cocok untuk menjalankan fungsi yang cocok juga. Nah, selain itu, selain masalah mapping, kita juga akan punya development plan yang clear. Karena tiap orang nanti akan ketahuan, oke, yang A ini kuatnya di mana, ini lemahnya di mana. So, kompetensi development plan selanjutnya akan menjadi lebih granular, akan lebih detail. Jadi, tidak lagi untuk kompetensi development plan, yaudah, ntar tahun depan semua tim member PMO dikirimin training semuanya gitu, ke dalam satu training yang sama. Padahal bisa jadi beda, kebutuhannya bisa jadi beda. Next komponen adalah maturity gap. Maturity gap dan action plan. Karena setiap service dan function itu kita bisa ukur nih. Seberapa mature sih kita bisa atau suatu PMO menjalankan service tersebut. Oke, kita mungkin berada di level 1 atau di level 2. So, kita butuhnya atau kita inginnya organisasi butuhnya PMO menjalankan service tersebut di level berapa maturity-nya. Kalau ternyata si organisasi butuhnya service tersebut dijalankan di level 3 misalnya, saat ini di level 2, berarti kan ada gap ya, level 2, level 3. Nah, tinggal dibikin deh action plan-nya. Apa yang kita bisa lakukan untuk ngebawa the way we perform the service itu naik ke level 3. Komponen blok selanjutnya adalah ROI. Jadi ROI ini mencoba mengukur return on investment. Di sini mencoba untuk mengukur financial return dari atau kebermanfaatan finansial dari keberadaan PMO di organisasi. ROI di sini tidak mengukur ROI project, tapi yang di sini yang dicoba diukur adalah ROI-nya PMO. Justifiable nggak sih keberadaan PMO di sini dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan berapa sih cost untuk menjalankan adanya PMO di sini? Cost itu bisa gaji, bisa macam-macam, semua cost yang relate dengan PMO itu nanti bisa di-compare dengan berapa banyak sih manfaat yang dihasilkan oleh PMO. Ketemu nanti ROI-nya. Yang terakhir komponen dalam building block di sini adalah PMO performance management. Jadi di sini bagaimana ini semua di performance PMO dalam menjalankan servisnya dan juga memastikan bahwa maturity action plan-nya itu dijalankan, evolution plan-nya dijalankan,
lalu juga tim development plan-nya juga memang di increase kompetensinya, terus juga bagaimana KPI dari masing-masing service itu diukur, itu semuanya nanti akan bisa dikelola di dalam satu dashboard tertentu. Nanti kita juga ada contohnya dalam satu dashboard sendiri, di mana ini bukan dashboard project, tapi dashboardnya PMO. Jadi beda peruntukan. Oke, kita bisa langsung lihat. So, nah dari situ kita kenalan dengan PMO Valoring. Jadi PMO Valoring ini adalah suatu metodologi yang metodologi untuk mengelola PMO yang menurut kami ini cukup praktikal. Paling praktikal saat ini setidaknya kalau menurut kami. Metodologi ini dikenalkan oleh Americo Pinto, beliau dari Brazil, dan metodologi ini merupakan hasil risetnya dia bertahun-tahun, beberapa tahun, bekerja sama juga dengan komunitas PMO Global Alliance, di mana ini dibangun berdasarkan riset yang dilakukan dan survei yang dilakukan oleh PMO Global Alliance, based juga di extensive benchmarking dari beberapa country dan beberapa industri, dan fokusnya dari PMO Valoring adalah generate effective value bagi organisasi. Singkatnya PMO Valoring, metodologi PMO Valoring itu ada 8 step. Step 1 sampai step 8, dan itu bentuknya kenapa ring, kenapa muter, dikarenakan 8 step ini adalah step-step yang dapat dilakukan untuk membantu organisasi untuk set up atau reinvent PMO, dan ini bisa diulang jika memang ada perubahan yang sangat signifikan di organisasi yang menyebabkan PMO-nya sendiri harus adjust. Harus di-adjust. Misalnya contohnya apa perubahannya? Perubahan BOD. Bisa jadi, karena perubahan BOD biasanya akan membawa perubahan cara kerja ataupun juga perubahan strategi. Ataupun juga perubahan bisnis, perubahan fokus bisnis organisasi, itu juga akan membuat adalah perubahan yang cukup signifikan, yang justifiable untuk PMO coba ngelihat lagi nih. PMO ini masih cukup signifikan nggak sih? Atau masih cukup relevan nggak sih dengan kebutuhan organisasi saat ini? Kalau kayaknya sudah nggak align, coba deh kita ulang lagi nih step 1 sampai step 8. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung di-cut aja juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah nggak usah nunggu nanti. Kalau ada yang mau ditanya mungkin raise hand, nanti mungkin Mas Fauzi bisa stop saya nanti. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke building block tadi nih. Jadi di building block tadi, ini kan ada step 1, kan ada step 1 sampai step 8. Nah, di step 1 ini namanya adalah define PMO function. Step 1 atau define PMO function, ini relate-nya kalau ngomong align ke PMO building block tadi, ini relate dengan organization mandate. Relate dengan expected benefit dari apa sih yang diharapkan dari organisasi terhadap keberadaan PMO. Nah, di sini saya coba bikin kayak hampir sama kayak ITTO-nya PMBOK, tapi padahal nggak sama-sama juga sih. So anyway, di sini yang untuk menjalankan step 1 atau define PMO function ini, yang dibutuhkan itu adalah list of PMO benefits. Jadi PMO benefits di sini konteksnya adalah dari PMO Valoring metodologi itu akan ngebawa ada 30 expected benefit. 30 expected benefit yang nantinya para PMO stakeholders itu bisa memilih apa sih benefit yang saya harapkan dari keberadaan PMO di organisasi ini. Oke. Lalu kemudian yang nomor 2 inputnya adalah list of PMO function. Function atau service di sini, function atau service ini adalah dua kata yang satu meaning ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini,
output dari step 1 ini kan ada recommended PMO function. Saya langsung kedua nih, recommended PMO function. Berarti sudah ada rekomendasi, ini loh fungsi-fungsi yang sebaiknya dijalankan oleh organisasi. Ini loh fungsi-fungsi yang sebaiknya dijalankan oleh si PMO. Nah, untuk mencapai ke rekomendasi fungsi PMO tadi, yang ditanyakan, kita identify dulu stakeholder-nya siapa sih PMO. Kita identify stakeholder-nya PMO siapa saja, tentunya manajemen, of course. Tapi juga siapa aja nih yang relate dengan PMO, yang mungkin interdependent dengan PMO, atau mungkin ada cross function. Setelah kita identify stakeholders-nya, siapa saja yang relevan, lalu kita survei. Yang kita survei kepada stakeholders bukan, kita nggak nanya, Pak, Bapak, atau Bu, Ibu mau kita PMO-nya menjalankan fungsi apa aja. Kita nggak ke situ. Yang kita tanyakan justru adalah benefit-nya. Bapak, Ibu, kira-kira dengan keberadaan PMO di organisasi ini, menurut Bapak, Ibu, apa sih benefit yang Bapak Ibu harapkan dari keberadaan PMO di sini? Yang kita tanya benefit-nya. Nanti dari situ ada activity-nya, saya nggak akan detail di sini, akan cukup panjang kalau ngejelasinnya, tapi intinya begitu kita sudah punya expected benefit, itu sudah punya expected benefit dari para PMO stakeholders, dari situ kita tinggal masukin ke algoritma, akan keluar recommended PMO function-nya apa. Jadi dari benefit keluarnya function. Yang kita tanyakan benefit-nya. Nah, lalu selain itu juga akan ada satu output lagi dari step 1 ini adalah metrik yang namanya EAI atau Expectation Adherence Indicator. Ini adalah satu metrik yang mencoba memberikan gambaran seberapa align sih antara ekspektasi para stakeholders dengan service atau function yang dijalankan oleh PMO saat ini, atau kalau PMO-nya ini baru, berarti seberapa lain dengan fungsi-fungsi yang direkomendasikan ini. Jadi ini mencoba mengukur alignment antara apa yang diperform oleh PMO atau akan diperform oleh PMO di-align-kan dengan, diukur dengan benefit-nya. Benefit yang di-expect oleh para stakeholders. Tentunya semakin tinggi skornya, berarti dia semakin align nih antara service yang dijalankan atau function yang dijalankan di-perform dengan benefit expectation. Oke. Itu EAI. Oke. Next adalah step 2, itu adalah balance the mix of PMO function. Kalau tadi, dan ini relate-nya adalah sekarang sudah masuk nih, service sama function itu sudah didefinisikan di sini. Kalau sebelumnya di step 1, itu kita ketemunya masih recommended. Rekomendasi dari step 1 di-combine dengan organizational mandate, di-combine dengan kondisi struktur organisasi, di-combine, digabungkan lagi dengan kultur organisasi, lalu juga kita lakukan analisis dan assessment, kita akan menentukan dari 26 fungsi yang bisa dijalankan oleh PMO. Jadi dari PMO Valuing itu ada 26 fungsi ini. Dari 26 fungsi yang ada di dalam list tadi, mana yang sebaiknya PMO jalankan berdasarkan ini semua. Ditambah lagi, dicoba dibalance juga antara short-term benefit, mid-term benefit, sama long-term benefit. Ini maksudnya apa? Jadi setiap function yang di-perform oleh PMO, tentunya kan ada benefit yang dihasilkannya. Nah, benefit tersebut, ada yang benefitnya itu bisa langsung dirasakan oleh organisasi saat ini juga, atau bisa jadi ada benefit-benefit yang baru akan berasa oleh organisasi, bisa jadi setahun kemudian. Nah, PMO yang terlalu fokus
terlalu fokus ke quick win aja, terlalu fokusnya ke short term benefitnya aja, bahayanya adalah mungkin pada saat masa honeymoon 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan mungkin masih oke-oke aja. Tapi lewat 6 bulan, 7 bulan tidak ada benefit-benefit baru yang diberikan oleh PMO, itu organisasi sudah mulai jadi kayak ini lu ngapain sih di sini? Jadi sudah mulai bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu kalau yang selalu fokus ke quick win. Organisasi kebalikannya, PMO yang terlalu fokus ke long term strategic goals yang wah ini akan banyak function ini akan berdampak. Kalau kita perform ini manfaatnya akan bagus buat organisasi 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan itu. Kalau semua fungsinya itu benar-benar terlalu berat ke long term benefit, bahayanya tentunya adalah PMO bisa sangat cepat kehilangan support dari para stakeholders ataupun manajemen. Dan itu juga bahaya. Nah, ngebalance benefit yang dihasilkan oleh para service dan function inilah yang dibutuhkan banyak diskusi di sini, banyak analisis dan assessment juga terhadap kultur, struktur, mandat, dan juga rekomendasi yang sebelumnya ada. Dari situ, output yang dari step 2 ini kita akan punya selected PMO function, berarti sudah jelas nih, fungsi dari 26 fungsi tadi, oke, kita akan running let's say 10 function, 11 function, 10 lah let's say. Kita akan running 10 function. Lalu kemudian berarti kalau gitu, kalau kita sudah menentukan ini yang function yang kita akan jalankan, EAI-nya jadi terupdate. Seberapa nih kalau kita running 10 service ini, seberapa align expected benefit antara expected benefit dengan si service yang atau function yang kita perform. Nah, selain itu juga kita akan punya metrik namanya BAI atau Benefit Adherence Indicator. Ini juga akan memberikan gambaran seberapa align kalau tadi EAI, sorry. Kalau EAI dia adalah ke total seluruh total expected benefit. Kalau BAI ini lebih granular, ini lebih detail. Lebih detail untuk memberikan gambaran seberapa align fungsi-fungsi yang kita perform ke masing-masing benefit yang di-expect. Lalu kemudian juga ada metrik PVEI atau Perceived Value Equilibrium Indicator. Ini akan memberikan gambaran terhadap seberapa dalam konteks benefit yang dihasilkan dalam konteks short term, mid term, ataupun long term, dalam konteks time horizon-nya. Kira-kira kita lebih berat ke short term kah, mid term kah, atau long term kah? Itu akan kelihatan dari PVEI. Oke. Saya lanjut. Next adalah step 3 nih. Step 3 kita establish PMO process. Establish PMO process, tadi kan kita sudah identify, oke, berarti kita akan running 10 service. Atau 10 function, 10 service. Nah, di sini, di step 3 ini, kita akan mencoba mendetailkan how to run the service itself. Bagaimana sih ngejalanin service-nya? Nah, PMO Valuing ini akan ngebawa recommended PMO function process detail. Jadi dia akan bawa, ini loh, ada kayak best practice-nya. Kan kita sudah punya selected PMO function juga, lalu kemudian PMO Valuing akan ngebawa recommended-nya, dia sudah ada proses flow-nya, roles dan responsibility-nya juga cukup, sudah akan ada dari sana gitu. Jadi siapa aja yang terlibat, pihak-pihak apa aja yang terlibat untuk menjalankan atau terlibat dalam konteks performing service ini, keterlibatannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, itu sudah ada dari rekomendasinya. Nah, nanti dari rekomendasi tersebut tentunya kan juga tidak ideal kalau kita main plek-plekan copy-paste. Di sini kita akan coba lakukan business process analysis dari konteks yang saat ini seperti apa, dan ke depannya kita mau seperti apa. Nanti dari situ baru kita coba sintesiskan, kita tentukan bagaimana bisnis proses dari masing-masing function atau service yang akan diperform oleh PMO tadi, di sini akan didetailkan. Sehingga jadinya
outputnya dari step 3 ini kita punya PMO function process detail. Jadi kalau kita tadi sudah identify, kita akan running 10 service, berarti kita akan punya 10 set of process detail. Ada beberapa, ini juga bisa disebut sebagai service catalog. Itu step 3. Next adalah KPI. Nah, ini yang cukup menarik juga nih. KPI, yang dimaksud KPI di sini bukan KPI untuk PMO secara keseluruhan. Apalagi KPI untuk project. Enggak relate. Di sini adalah KPI untuk masing-masing service atau function. Jadi kalau tadi di PMO kita, contohnya kita sudah identify ada 10 service yang kita jalankan, berarti idealnya nanti kita punya 10 set of KPIs untuk masing-masing si service tadi. Jadi KPI di sini untuk mengukur seberapa oke nih si PMO perform service itu. Nanti bisa jadi dari 10 service yang PMO-nya perform, bisa jadi mungkin 5 oke, 3 nggak begitu oke, 2 wah jelek banget gitu. Oke, jadi sangat granular jadi sangat granular ini, sangat detail banget. Kita tidak mencoba mengukur PMO keseluruhan, tapi benar-benar service by service. Sehingga nantinya kalau misalnya ada service-service yang ternyata KPI-nya buruk, kita akan bisa gali lebih dalam lagi, ini kenapa. So, untuk sampai ke sana, kembali pertama yang dibutuhkan tentunya yang akan keluar dulu adalah selected PMO function-nya. Tadi ada 10 misalnya. Lalu kemudian PMO function process detail kan udah ketahuan tadi dari step 3, oh proses detailnya seperti apa. Nah, PMO valuing juga akan membawa masing-masing service atau function 26 service yang ada di dalam PMO valuing. Masing-masing service itu akan ada rekomendasi performance indicator-nya. Masing-masing service itu sudah ada rekomendasi KPI-nya. Tadi ada yang raise hand kalau nggak salah, Om Fauzi. Ya, ini ada yang raise hand, ada 6 orang ya. Mau di raise hand langsung atau nanti di akhir? Langsung aja. Boleh deh ambil 3 dulu, 2 atau 3 dulu deh. 3 dulu ya. Oke, boleh Pak Antonius Supatmoko, silakan Pak. Oh, sorry Pak, tadi itu Pak. Oh, kepencet. Oh, Itu ya yang tadi. Oke. Tapi yang lain dulu, Pak. Ya, yang lain dulu aja. Saya kepencet tadi Pak. Ya, Pak. ngopi Pak, ngopi. Ya. Ya boleh. Pak Ari ya, Pak Ari Kristianto. Enggak, Pak. Tadi absen yang pertama tadi. Oh, ya Bu udah. Nancy, ya. Oke. Berarti lanjut aja, Bro. Oke, siap kalau gitu. Oke, kembali tadi kita di KPI. Jadi masing-masing service, ingat ya tadi masing-masing service itu akan ngebawa rekomendasi performance indicator. Kalau nggak salah itu minimal 4, antara 4 sampai 5. Paling sedikit 4, ada yang sampai 6 kalau nggak salah, 6 performance indicator. Nah, tentunya nggak mungkin juga dong semua KPI tersebut kita ada 10 service. Lalu dari 10 service tersebut, let's say masing-masing ada 5 rekomendasi PMO, rekomendasi KPI untuk masing-masing service. Berarti 5 dikali 10. 5 dikali 10 ada 50 metrik KPI yang harus dihitung. Ya nggak mungkin juga kan ya gitu. Nah, nanti di situ dibutuhkan analisis dan assessment dan kesepakatan dari PMO tim. Kita mau pakai KPI yang mana nih untuk masing-masing service untuk mencoba mengukur performance kita pada saat menjalankan service-service ini. Sehingga output dari sini, dari step 4 ini adalah kita akan punya PMO function performance indicator dari masing-masing service. Oke. Sampai sini masih make sense, Bapak Ibu? Mudah-mudahan masih make sense ya. Next adalah step 5. Nah, step 5 ini agak banyak nih. Karena ini relate dengan 3 komponen di building block yang tadi saya sempat mention.
nama stepnya sendiri adalah define PMO headcount dan kompetensi. Nah, di sini relate dengan bagaimana, karena kan service dan function itu kan yang akan perform kan orang juga kan. Nah, di sini kita ngomongin sekarang people-nya nih. Input untuk ngejalanin step ini adalah satu, tentunya kembali lagi ada selected PMO function yang clear. Ya. Ada selected PMO function, kita punya 10 tadi contohnya. Lalu kita juga punya siapa nih tim membernya PMO yang memang dialokasikan atau diberikan mandat oleh organisasi untuk human resource yang memang akan masuk ke dalam PMO kita. Atau kalau PMO-nya sudah ada, berarti siapa yang tim membernya saat ini. Nah, itu jadi input ceritanya. Kemudian input ketiga adalah recommended kompetensi untuk PMO function. Jadi masing-masing service atau function yang dari PMO valuing ini itu kalau tadi datang dengan di step 3 tadi datang dengan rekomendasi proses. Di step 4 datang dengan rekomendasi KPI. Di step 5 ini datang dengan rekomendasi kompetensi. Datang dengan rekomendasi kompetensi. Jadi seperti tadi saya juga sempat sebutkan bahwa dari 10 function yang mungkin kita akan perform, bisa jadi setiap function itu butuh kompetensi yang berbeda-beda untuk ngejalaninnya. Untuk performnya itu butuh kompetensi yang beda-beda. Pak Nasri Aji Pratomo yang raise hand lagi. Pak Kompozi. Ya, Pak Nasruri mau nanya ya? Ya. Ya, silakan Pak Nasruri. Pak Nasruri? Udah di-unmute mungkin? Oh, oke. Udah di-unmute ya. Oke. Lanjut, Bro. Bukan, maksudnya masih di-mute nggak beliau gitu? Nggak ketemu ya? Nggak ketemu soal ini ya. Di-mute soal ini ya. Oke, siap kalau gitu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Oke, jadi di step 5 ini pun juga PMO valuing itu datang dengan rekomendasi kompetensi yang dibutuhkan untuk perform that service. Nah, di sini activity yang kita bisa lakukan pertama adalah kita coba lihat dulu nih yang kita punya saat ini atau tim kita saat ini itu kompetensinya seperti apa. Oke. Kompetensi seperti apa dan itu kita melakukan kompetensi evaluation. Yang disarankan di sini adalah kita melakukan 360 kompetensi evaluation yang jadi akan diukur oleh sama-sama sesama tim member yang namanya 360 berarti kan kanan kiri atas bawah ya gitu. Di sini Pak Nasrudi silakan Pak Nasrudi. Kalau ini udah unmute kayaknya. Oh enggak, oke, sip. Maaf. Oke, nah kembali lagi tadi. Yang pertama kita lakukan adalah kita coba evaluate dulu nih kompetensi dari tim member yang ada saat ini. Oke. Nah, PMO valuing sendiri ini juga ngebawa ada 10 set of kompetensi sebenarnya yang cukup yang kebanyakan justru adalah soft skill. Seperti kompetensi ability to influence, knowledge management, effective communication, apalagi proses management. Malah yang relate ke project itu cuma satu, project management itu kompetensi nomor 10 kalau nggak salah. Conflict resolution. Nah, begitu kita sudah melakukan kompetensi evaluasi, lalu kita coba align-kan nih, kita coba mapping-kan antara kompetensi requirement dari masing-masing service dengan hasil dari evaluasi kompetensi tadi, dicoba di-mapping-kan. Berarti kalau misalnya ada satu service yang butuh kompetensinya paling dominan adalah, let's say, ability to influence, kemampuan untuk kita bisa meyakinkan orang. Kalau service tersebut memang rekomendasinya adalah, oh kalau bisa yang jalanin service ini, ability to influence-nya tinggi ya, gitu.
Nah, kita coba cari nih di tim member kita mana yang tim influence yang ability to influence-nya paling tinggi. Oh, si Mbak Agus, Mbak Agus, Mas Agus. Oh, berarti Mas Agus nanti yang akan running atau perform this service. Dia PIC-nya untuk service ini. Kita lihat service yang selanjutnya. Service selanjutnya, oh butuhnya seperti ini. Oke, kita lihat di PMO team member kita mana yang paling cocok. Nah, dari situ baru kita juga sambil lakukan workload assessment. Ya, jangan sampai kejadian ya beban kerjanya jadi terlalu tinggi di satu sisi mungkin beberapa orang beban kerjanya jadi tinggi banget, yang lain jadi enggak. Itu juga enggak oke ya gitu. Nah, setelah mapping, setelah kita lakukan workload assessment, kita bisa tentukan jadinya nih kompetensi development plan dari masing-masing tim member kita seperti apa. Apa yang missing nih, apa yang masih kurang sepertinya. Oh, mungkin tadi Mas Agus, oke, dia ability to influence-nya tinggi. Namun di satu sisi lagi, dia juga mungkin perform service yang lain di mana dia butuh kemampuan atau kompetensi untuk proses manajemen. Proses manajemen, sedangkan Mas Agus proses manajemennya masih agak lemah nih. Nah, kalau begitu, Mas Agus, next-nya pada saat memungkinkan untuk ikutan pelatihan, yang menjadi prioritas adalah ikutan training atau ikutan program pelatihan untuk increase process management knowledge. Misalnya seperti itu. Sedangkan yang mungkin yang lain, Mbak Anita mungkin dia lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi di sisi project management. Si Mas Rudi mungkin kompetensi knowledge management-nya yang harus diimprove. Jadi setiap orang akan punya peta improvement plan atau peta development plan yang berbeda-beda. Oke, itu outputnya. Jadi ada team member assignment, ada team members kompetensi development plan yang juga cukup clear masing-masing. Yang terakhir adalah adanya geometrik di sini, metrik untuk PMO kompetensi adherence indicator. Ini adalah metrik yang akan memberikan gambaran. Kan tadi ada rekomendasi kompetensi yang dibutuhkan sama function atau service, lalu juga di compare dengan kondisi tim saat ini kompetensinya. Nah, di sini metrik ini akan memberikan gambaran seberapa adherence, seberapa align antara yang direkomendasikan dengan apa yang ada saat ini. Tentunya makin tinggi nilai matriksnya, tentunya jadi makin bagus juga. Oke, itu step 5. Lanjut, step 6. Step 6 kita membicarakan mengenai masalah maturity. Kematangan PMO untuk menjalankan service-nya. Maturity yang dimaksud di sini bukan maturity organisasi secara keseluruhan, tidak mencoba mengukur seperti itu. Yang dicoba diukur di sini adalah maturity, dan juga bukan maturity PMO secara keseluruhan. Yang dicoba diukur di sini adalah maturity, kematangan kita menjalankan service by service. Service by service itu maturity-nya diukur. PMO valuing, kembali lagi inputnya di sini. Tentunya selected PMO function, banyak PMO function yang dijalankan oleh si PMO. Lalu kemudian setiap function itu juga akan datang dengan set of maturity levels. Kalau di PMO valuing itu maturity levelnya dari level 1 sampai level 4. Level 4 yang paling tinggi. Jadi setiap function itu ada deskripsi yang jelas, level 1 itu seperti apa, level 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa. Untuk masing-masing function atau masing-masing service. Ada. Di sini, jadinya setelah kita punya itu, baru kita jalankan maturity level assessment. Kita coba ukur nih, kita saat ini ada di mana. So, let's say mungkin salah satu service yang di-perform tadi adalah dashboard, untuk project management dashboard. Oke, kita ada di mana nih kalau kita melihat deskripsi atau definition dari level 1, level 2, level 3, level 4 untuk kita perform dashboard. Oh, ternyata dari definisi ini kita level 2 saat ini. Oke, it is what it is, kita masih level 2. So, let's say kita kasih target nih, tahun depan satu cycle misalnya, di mana kita akan coba mengukur lagi, itu atau setengah tahun, mungkin 6 bulan, tergantung cycle-nya Anda yang tentukan. Kita mau di mana?
Kita apakah stick masih di level 2, kita happy di level 2, atau kita mau ke level 4 sekaligus malah. Nah, ternyata kesepakatannya, oke, kita mau coba hit sampai level 4 untuk project management dashboard. Cool. Berarti ada gap dong, level 2 sampai level 4. Nah, apa nih yang kita bisa lakukan untuk membawa kita bisa melakukan service lebih baik sehingga kita maturity-nya sampai ke level 4. Jadi ada evolution plan jadinya. Jadi ada rencana evolusi. Perkembangan service-nya bisa seperti apa gitu. Oke. Sehingga jadinya output-nya adalah kita akan punya metric PMO maturity level, kita ada pengukuran saat ini kita ada di mana maturity level kita. Sama kita juga punya evolution plan untuk masing-masing service by service. Yang perlu diingat di sini atau yang perlu diperhatikan adalah tidak semua service itu kita harus sampai ke level paling tinggi atau level paling 4. Tidak semua service kita harus naik sampai ke level sana. Karena level 4 itu tentunya makin sophisticated kita running the service, tentunya juga either cost-nya makin besar atau butuh manpower yang lebih banyak ataupun mungkin butuh manpower yang kompetensinya lebih tinggi. Tentunya itu kan juga jadi challenge. Nah, harus diselaraskan antara kebutuhan. Jadi kita harus identify dulu kebutuhan organisasi kita sampai kemana sih gitu. Kalau ternyata dirasa sudah cukup di level 3, ya sudah, level 3 is it is. Oke, itu maturity, PMO maturity. Step 7, ini yang paling rumit menurut saya, karena urusannya masalah duit, adalah PMO ROI, atau Return on Investment. Di sini mencoba menjustifikasi keberadaan ROI dari sisi konteks finansial. Yang pertama dibutuhkan tentunya adalah selected PMO function. Tetap nih, selected PMO function itu menjadi penting. Seberapa apa sih function yang kita jalankan gitu. Lalu kemudian financial data dari sisi project. Di sini saya nggak akan terlalu detail di sini, tapi konteksnya kita butuh portfolio value-nya berapa, loss-nya berapa tahun lalu, kenapa masalahnya sampai loss, apa namanya, dan kira-kira portofolio value untuk setahun ke depan atau 6 bulan ke depan atau setahun ke depan yang akan dikelola atau disupervisi oleh PMO itu seberapa besar, seberapa kemungkinan deviate. Nah, itu banyak ada beberapa variabel yang dibutuhkan di sini nantinya. Kemudian juga dibutuhkan maturity index, PMO maturity index juga dengan PMO competency endurance index, karena dua ini akan menjadi salah satu faktor penghitung dalam pengukuran PMO ROI. Lalu di sini tinggal melakukan ROI assessment-nya, output-nya ini kalau biasanya kita sih sudah ada Excel-nya yang cukup baku, jadi kita tinggal masukin aja datanya. Angkanya berapa nih si ROI untuk si PMO tersebut? Tentunya ROI-nya makin tinggi, makin bagus. Oke. Nah, yang terakhir adalah step 8, monitor PMO strategic performance. Dalam konteks PMO strategic performance di sini mencoba memberikan secara gamblang di sini akan ada dashboard. Ya. Namun di belakang dashboard itu sendiri juga sebenarnya performance management PMO itu dikelola dalam konteks balance scorecard, di mana balance scorecard-nya sendiri agak sedikit di fine tune, di mana perspektif finance itu diubah menjadi perspektif value. Itu singkatnya aja. Nah, tapi singkatnya saya langsung ke dashboard yang akan dikeluarkan atau bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan PMO valuing. Ini kurang lebih seperti ini. Di mana ini contoh panelnya ya. Ini contoh panel dengan dummy data, di mana di panel di sini menunjukkan PMO return on investment-nya. Panel di bawahnya ini memberikan gambaran terhadap value generation balance, di mana di sini kalau lihat, oh
ternyata short term benefit sedikit lebih tinggi dibandingkan long term benefit. Contohnya ya. Lalu kemudian EAI tadi, stakeholder expectation, expectance adherence indicator, seberapa align service yang kita perform dengan ekspektasi para stakeholders. Nah itu di sini kita, dummy datanya ini cukup bagus, 89,3. KPI, di sini ada average performance-nya. Average performance ini juga nanti bisa di kasalnya nanti ada relevant score ini, detail banget ini. Tapi di sini masing-masing performance indicator itu kita bisa kayak kasih bobot. Nanti dari situ akan keluar average KPI saat ini akan tergantung dari cycle pengukuran masing-masing performance indicator itu bisa beda-beda cycle-nya. Nah, saat ini ternyata KPI-nya 78,8%, dummy datanya. Lalu ada, ini ada panel yang salah judul. Ini sebenarnya adalah PMO kompetensi adherence indicator. Di sini memberikan gambaran seberapa align kompetensi yang dimiliki oleh tim saat ini dibandingkan dengan yang direcommended oleh PMO Veloring untuk masing-masing service yang kita running. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini agak menarik nih. Ada overall-nya, ada overall competence adherence indicator, lalu ada strategic tactical operation. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah dari 26 function atau service yang ada di dalam PMO Veloring, setiap function tersebut itu akan masuk either ke dalam ketiga kategori. Either dia kategori strategik, kategori tactical, atau kategori operational. Di sini juga sekaligus saya juga akan coba ngebahas bahwa tidak mesti bahwa PMO yang bagus itu adalah PMO yang hanya menjalankan fungsi strategis. Itu juga nggak benar. Bahwa kalau PMO-nya terlalu fokus ke operasional berarti PMO-nya nggak bagus. Itu adalah mitos yang nggak begitu oke. Sebaiknya adalah fungsi yang dijalankan, fokusnya ke ekspektasi apa yang diharapkan oleh organisasi. Fungsi itu yang kita jalankan. Jadi kita bukan milih fungsi berdasarkan keren-kerenan doang, kita mau disebut sebagai strategic PMO gitu. Justru kebalikannya, kita harus run the service, perform the service yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Kalau di saat ini kita butuhnya kebanyakan operasional, ya operasional lah yang kita jalankan. Mungkin kalau kondisinya sudah sedikit lebih stabil atau sudah sangat stabil, kita mungkin bisa ngomongin strategic level lebih yang untuk long term benefit, long term vision. Oke, gitu. Oke, panel di bawahnya adalah PMO maturity. Di sini memberikan overall maturity, namun juga di sini juga dikategorikan lagi masing-masing kategori functionality-nya berapa persen, tactical-nya berapa persen, operational function-nya berapa persen. Ini pun juga nanti bisa di drill down lagi, makin detail lagi. Yang strategic function, masing-masing function-nya berapa nih maturity-nya, itu bisa di drill down lagi. Gitu. Jadi ini adalah PMO dashboard-nya PMO. Tidak ada urusannya dengan project di sini, tapi ini adalah dashboard untuk mengukur performance-nya PMO. Oke, untuk recap presentasi saya sore ini, jadi PMO harus bisa memperlihatkan, bisa memberikan high perceived value kepada organisasi. Dan itu bisa didapatkan karena kita sebagai service provider, high perceived value itu bisa didapatkan dengan kita melakukan atau perform service yang memang menghasilkan benefit yang dibutuhkan oleh organisasi. Make sense ya? Kalau organisasinya butuhnya A, tapi PMO-nya fokusnya malah kepala batu, maunya delivernya B aja gitu. Ya tentunya kan high perceived value-nya jadi sangat rendah itu PMO tersebut. Mapping mapping the PMO stakeholders dan mengerti apa sih benefit yang mereka harapkan, ini akan membantu PMO untuk memilih service yang nanti akan diperform.
PMO Valuing provides practical methodology untuk bisa membantu organisasi untuk setup ataupun reinvent PMO mereka. PMO service dan function itu harus direview once there is a change on the PMO customer ataupun ada strategic business changes. Jadi ada signifikan, kalau misalnya di organisasinya ada perubahan yang cukup signifikan, itu udah jadi trigger tuh. Coba di review lagi deh, ini udah benar belum sih? Kita masih align nggak sih? Mungkin bisa balik ke step 1 lagi jadinya. Gitu. Yang terakhir adalah PMO harus bisa sangat fleksibel dan adaptable untuk memberikan value yang paling tinggi bagi organisasi. Oke, sekian sedikit presentasi dan sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan atau didiskus, kita bisa kontak-kontakkan di LinkedIn ataupun juga bisa email atau WhatsApp. Saya kembalikan lagi ke Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih Pak Akbar atas presentasinya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Dari Pak Muhammad Arif Nur Rahman. Requirement dari top management untuk deliver the service, apakah itu bisa menentukan positioning atau leveling PMO di organisasi tersebut? Misal direktif, controlling, atau support. Ya, tadi Pak Muhammad ya. Ya, Ya. Pak Arif Nur Rahman tadi yang Pak presiden. Arif Nur Rahman. Pak Arif Nur Rahman. Iya Pak, jadi kalau kita kembali ke, memang kan di PMBOK itu ada supportive, controlling, dan directing gitu. 3 tipe PMBOK dari 3 tipe PMO di dalam PMBOK. Nah, itu kalau misalnya let's say memang ada kayak semacam mandat dari organisasi bahwa oke, Anda tipenya Anda diminta untuk tanggung jawab terhadap keberhasilan proyek. Dan untuk itu Anda diberikan otoritas penuh untuk meng-hire PM-nya atau memilih PM-nya, mengelola PM-nya, mengelola proyeknya langsung, bahkan sampai mengelola keterlibatan dalam konteks budget, dan itu berarti kan PMO-nya adalah direktif. Nah, itu adalah bentuk mandat dari organisasi atau bentuk mandat dari top management yang tentunya tadi di step kedua itu akan menjadi input, akan menjadi masukan, akan menjadi salah satu hal yang harus kita harus kita pertimbangkan pada saat kita memilih service yang akan di-perform. Kurang lebih begitu Pak Nuraman. Ya baik Pak Akbar, terima kasih untuk jawabannya Pak. Ya, terima kasih Pak Nuraman. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Pak Chandra Purnama. Pak Chandra Purnama. Ya, pertanyaan dari saya, dalam mengukur ROI atau ROI PMO, benefit dari hal apa yang diukur? Apakah dari semua benefit project atau bagaimana? Oke. Ya, Pak Chandra, terima kasih Pak. Ini juga salah satu bukan perdebatan gitu, tapi salah satu dari pilihan dari sekian banyak pilihan untuk mencoba mengukur ROI gitu. Kalau kita mencoba, kalau kita mengikut sertakan benefit dari project, itu mungkin tidak terlalu pas gitu. Oleh karena itu makanya PMO valuing di sini yang dijadikan konteks manfaat dalam pengukuran ROI adalah kemampuannya PMO untuk prevent loss prevention jadinya Pak. Loss prevention. Ini yang dijadikan konteks manfaat dalam pengukuran ROI. Kemampuan PMO dengan keberadaan PMO, berapa banyak loss yang bisa dihindari jadinya nanti. Kurang lebih begitu Pak Chandra. Mungkin bisa menjawab. Oke. Dari tadi sudah ya Pak Chandra ya.
Pak Chandra, kalau ada yang masih belum dimengerti boleh boleh dilanjutkan ya. Lanjut ke Pak Galih Satriotomo. Pak Akbar, selamat sore. Untuk Sore, Pak Galih. ini masih lanjut yang tadi ROI ya. Ya. Untuk mengukur ROI adalah salah satu tantangan karena tangible atau intangible faktor ya dari role PMO yang dilakukan. Ada tips kah untuk bisa mendapatkan ROI yang akurat? Akurat itu agak susah Pak kalau untuk ROI. Berdasarkan pengalaman kita coba beberapa kali mengukur ROI PMO agak susah karena cukup banyak asumsi yang digunakan pada saat perhitungan ROI di sana. Jadi kalau konteks akurat, saya rasa kalau yang dicari adalah akurat banget itu agak susah. Tapi setidaknya mendekati itu masih lebih baik. Makanya tadi dimensi yang dipakai dalam pengukuran ROI adalah loss prevention, itu adalah dimensi yang paling tangible konteksnya gitu. Paling tangible. Jadi mungkin itu juga tidak bisa memuaskan semua pihak ya, atau tidak bisa memuaskan semua kondisi atau skenario gitu. Karena bisa jadi ada manfaat-manfaat intangible yang bisa jadi sangat besar sebenarnya manfaatnya bagi organisasi, namun karena konteksnya intangible itu nggak bisa masuk ke perhitungan ROI. Agak susah masuk ke dalam perhitungan ROI. Bahkan even dengan yang loss prevention ini sendiri pun juga berdasarkan pengalaman kami, ini aja udah cukup sulit juga gitu, karena apalagi untuk organisasi makin besar, makin sulit juga tuh untuk benar-benar menyepakati. Nanti ada beberapa variabel nanti di dalamnya Pak yang menyepakati variabel itu sendiri pun juga cukup rumit gitu sih Pak. Jadi pernah kami dalam implementasi di salah satu itu sempat stuck 3 minggu cuma karena nunggu kesepakatan variabel itu. Begitu Pak Galih. Jadi mungkin mudah-mudahan sedikit bisa menjawab gitu, karena kalau untuk akurat ini pun juga masih cukup diperdebatkan juga, atau beberapa kali kita juga discuss ini di komunitas PMO Valuing gitu, bahwa pengukuran ROI ini sebenarnya memang ya ada banyak dimensi yang kita bisa gunakan, namun yang paling tangible saat ini adalah yang loss prevention kelihatannya gitu. Gitu Pak, kurang lebih. Ya. Ini lanjut dari Pak Chandra tadi ya. Oke, siap. Berarti ROI yang diukur pada akhir tahun penilaian PMO di-compare dengan angka ROI yang diprediksi di awal tahun. Iya. Jadi ada estimasi pada saat di awal tahun, kita sudah ada estimasi loss prevention, nanti kita lihat real loss prevention-nya itu seperti apa, itu juga nanti akan bisa dilihat keakuratan ROI-nya tadi. Begitu Pak Chandra. Banyak nih pertanyaannya, lanjut lagi ya. Dari Pak Petelen Alfian Mahendra, list PMO benefit apa saja ya Pak? Dari Pak Alfian. Oke, list PMO benefit. Ini boleh nanti kami share Pak ini saya bisa share di sini, tapi juga nanti saya akan share di LinkedIn group. Jadi Bapak join ke LinkedIn group ya. Ini juga salah satu effort untuk rame-ramein LinkedIn group PMO Valuing. PMOP, sorry. Nah, ini expected benefit-nya Pak, ada 30. Ada 30 expected benefit. Nanti join ke LinkedIn group, kita akan share dari sana, Pak. Oke, Pak Alfian ditunggu ya, join di PMOP group LinkedIn. Lanjut dari Pak Evan Randika, function PMO baiknya di leher, direksi, atau independen? Oke, ini terkait dengan masalah struktur ya. Struktur konteks posisi PMO. Jadi ini kembali lagi tergantung dari jawabannya sangat kritikal banget, tergantung dari kebutuhan dan struktur organisasi. Jadi ada beberapa organisasi yang menempatkan PMO-nya, butuhnya PMO-nya berada di leher CEO atau leher BOD, ada yang butuhnya bahkan di level project. Jadi kan juga ada, kalau dalam konteks P3O, kita kembali ke Axelos P3O, bahkan PMO itu dibagi dua, ada yang permanen, ada yang temporary office. Permanent office itu posisinya di mana, temporary office itu lebih banyak support ke project ataupun program, begitu project atau programnya selesai,
ya selesai juga itu PMO-nya gitu. Namun ada juga PMO permanen di mana dia bisa berdiri di level departemen, di level direksi, di level direktorat misalnya, atau di level divisi, atau bahkan langsung di leher BOD, tergantung dari kebutuhan organisasi, Pak. Jawabannya sangat samar emang, tapi memang begitu kenyataannya. Dan PMO itu pun juga bisa apa namanya? Kok saya jadi lupa istilahnya gitu. Jadi kayak bertingkat gitu. Bertingkat di mana mungkin ada PMO yang di lehernya BOD, namun juga ada PMO yang di lehernya, beberapa PMO di lehernya di direktorat. Jadi masing-masing direktorat punya PMO, nanti akan report ke PMO yang ada di leher BOD. Nanti di bawahnya direktorat bisa jadi ada PMO lagi yang di level project atau program yang sifatnya temporary, tapi misalnya programnya besar sekali, misalnya pembangunan pembangkit listrik itu bisa 2 tahun misalnya. Ya udah, PMO-nya khusus untuk itu aja gitu. Gitu lah, Pak Evan, mudah-mudahan bisa menjawab. Di sini ada Pak Salani yang juga mungkin bisa, nanti kalau teman-teman yang mau bahas tentang P3O lebih lanjut, Pak Salani bisa sangat membantu di situ. Kita lanjut. Pertanyaan dari Pak Andi ya. Pak Andi, ketika mengukur KPI masing-masing function, pada saat pengukuran, apakah ada saling mempengaruhi antara function satu dengan yang lain? Yang kedua, inputnya terkait sama KPI itu berasal dari mana? Apakah internal atau eksternal? Oke. Yang pertama, saya jawab dulu yang pertama, bisa Pak. Bahkan ada beberapa performance indicator itu yang kayak bisa digabung. Ini dari 2 atau 3 function, ini kayaknya mirip-mirip nih performance indicatornya, itu bisa digabung nanti pada saat pengukurannya. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, apakah internal atau eksternal? Ini saya asumsikan ini adalah internal eksternal organisasi ya gitu. Tunggu, saya coba ingat-ingat dulu. Kebanyakan semuanya internal. Kebanyakan internal. Kayaknya ada 1 atau 2 yang eksternal. Eksternal dalam konteks mungkin satisfaction. Jadi customer satisfaction. Nah, konteks customer satisfaction itu sendiri juga bisa, karena setiap kondisi PMO sangat berbeda-beda ya gitu. Bisa jadi dalam suatu multi project dengan multi kontraktor atau multi level kontraktor, bisa jadi PMO di level prime kontraktor itu customer-nya PMO tersebut adalah subkontraktornya. Jadi bisa jadi customer PMO-nya adalah subkontraktor. Jadi definisi internal eksternal kadang-kadang bisa sangat kabur juga jadinya. Namun kebanyakan jawabnya internal sih Pak, kebanyakan. Oke, lanjut Pak. Oke. Dari Pak Ari Okta Cahyadi, apakah PMO better mulai di-assign project dari fase pre-delivery atau saat fase delivery? Saya selama ini di-assign project saat fase delivery-nya saja. Oke. Ini jawabannya sangat ini Pak ya, sangat opini pribadi saya. Aku kenal tuh sama ketuanya segalanya, teman-teman aku yuk kita bikin pameran di Museum Tekstil. Jadi tadi pertanyaan adalah keterlibatan PMO sebaiknya dari sisi pada saat delivery aja atau sebaiknya sebelum delivery juga sudah join kita. Kalau menurut saya Pak, sebaiknya sebelum delivery pun juga sudah ikut. Apalagi sebenarnya beberapa function dari 26 function yang bisa dipilih oleh PMO, yang bisa diperform oleh PMO, itu beberapa bahkan PMO itu ikut terlibat dalam penentuan strategic planning, juga ikut terlibat, bahkan juga PMO ikut terlibat dalam portfolio management, gitu, dalam memilih proyek-proyek mana aja sih yang akan diperform oleh organisasi ke depannya. Jadi kalau menjawab pragmatisnya gitu, tentunya sebaiknya kalau misalnya memang bisa dilibatkan sebelumnya ya akan lebih bagus, karena nanti pada saat delivery bisa jadi
karena PMO biasa deliver, kan tentunya PMO juga sudah aware nih tantangan-tantangan atau challenge-challenge atau trap-trap apa yang biasa ada di saat delivery. Jadi pada saat sebelum delivery, pre-delivery, hal tersebut bisa dijadikan masukan buat teman-teman dari sisi konteks bisnis development ataupun sales-nya ataupun kontraknya. Kurang lebih begitu Pak Ali, mungkin bisa menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali. Ya, terima kasih Pak. Oke. Tadi ada yang resen Pak Hotma sama Pak Bronson ya. Pak Hotma boleh silakan kalau mau bertanya. Pak Hotma Ya, atau Pak Bronson. Makasih Pak Fauzi. Pertama, terima kasih nih buat Pak Akbar. Ada Izin, Pak, ya, Pak. pencerahan sedikit banyak nih buat saya juga nih. Tapi saya mau bertanya sedikit dari penjelasannya Pak Akbar tadi. Kalau saya manage PMO itu lebih sifatnya praktikal sih. Kalau ini kan ininya bagus sekali konsepnya gitu ya. Saya baru tahu nih veluring. Nah, yang mau saya tanyakan itu begini sih Pak. Siapa sih yang menjadi aktor utama untuk melakukan aktivitas-aktivitas tadi yang dari banyak proses PMO veluring tadi? Nah, kalau misalnya itu ditekankan kepada orang-orang yang ada di dalam PMO, apakah itu tidak akan mengakibatkan paperwork yang banyak gitu ya dibandingkan managing project sebetulnya? Memang sih kalau tadi Pak Akbar jelaskan KPI-nya ini berbeda dengan project KPI gitu ya. Walaupun pada kenyataannya dari banyak project dan bahkan banyak company yang saya pernah bantu gitu ya, itu kebanyakan anggota tim PMO itu adalah project manajernya juga gitu. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah sifat-sifat yang sifatnya administratif atau paperwork yang kayak tadi beberapa step, ada 8 step ya Pak ya. Nah, itu sih concern saya di situ. Mungkin mohon pencerahan dari Pak Akbar. Terus yang kedua, apakah veluring ini tuh sifatnya sequence Pak? Karena yang saya lihat tuh tadi kayak flow-nya itu sequence sekali. Apakah proses itu kita bisa ambil beberapa saja atau tailor atau bagaimana? Nah, itu sih 2 poin itu Pak. Silakan, mohon pencerahan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hotma. Jadi saya coba jawab yang kedua dulu Pak ya, yang paling gampang dulu, yang paling clear. Ya, untuk prosesnya sendiri, walaupun terlihatnya dia sekuensial, step 1 sampai step 8, namun sebenarnya ini kayak semacam ada feedback loop-nya, ada loop ke belakangnya lagi sebenarnya gitu. Kalau dilihat pola cara kerjanya itu bisa feedback loop lagi. Itu pun juga saya sudah confirm dengan Americo Pinto, mengklarifikasi, dan itu benar. Jadi konteksnya gini, step 1 masuk ke step 2, step 2 masuk ke step 3, pada saat di step 3, kalau itu bisa ada feedback loop lagi ke step 2, jadi rasanya kayak, oh, pada saat kita menentukan proses, bisa jadi akan ada hal-hal baru yang ditemukan yang bisa mengubah asumsi yang diambil pada saat step 2, dan itu bisa kembali ke step 2. Masuk ke step KPI, itu pun juga bisa balik lagi ke step 2, ataupun ke step 3. Jadi pada saat kita menentukan KPI, ternyata bisa jadi ada hal-hal yang kurang nih pada saat kita menentukan proses. Bisa jadi prosesnya diperbaiki kembali. Masuk tim. Di tim kembali, pada saat kita menentukan masuk ke step 5, bisa jadi ada beberapa hal yang bisa balik ke proses. Karena kan di proses itu ada roles dan responsibility. Nah, itu bisa jadi ada masukan-masukan untuk memperbaiki proses dikarenakan akibat dari kita melakukan assessment kompetensi dan team assignment. Termasuk juga itu juga bisa memberikan feedback loop lagi ke step 2. Seterusnya terlalu detail kok. Tapi intinya dia bisa feedback loop, bisa kembali lagi. Kalau menurut saya kondisi akan kembali ke step 1 kapan? Pada saat step 1 itu baru akan diulang lagi pada saat adanya perubahan signifikan terhadap organisasi. Jadi kalau selama itu tidak ada perubahan, ya mungkin masih akan ada feedback loop itu, tapi bukan ke step 1, tapi paling ke step 2. Jadi paling cuma perubahan service atau function aja. Tapi kita tidak perlu sampai masuk ke identify stakeholder-nya siapa lagi, tentukan kita lakukan survei benefit lagi gitu. Itu yang pertanyaan nomor 2, Pak Hotma. Pertanyaan nomor 1, jadi memang
PMO ini unik, Pak. PMO itu sesuatu yang kita temukan bahwa ini nggak sama di setiap organisasi. PMO itu akan sangat unik terhadap organisasi tersebut. Jadi bahkan beberapa perusahaan yang dalam satu industri sekalipun, bentuk PMO-nya, service yang dijalankan oleh PMO-nya, proses yang di dalam PMO-nya itu akan sangat berbeda satu dan yang lainnya. Dikarenakan ya manajemennya aja beda. Kemudian juga kultur organisasinya beda, struktur organisasinya beda. Jadi itu akan menentukan juga terhadap fungsi, posisi, proses yang ada di PMO itu bisa jadi beda-beda juga. Nah, kalau tadi Pak Hotma menyebutkan bahwa PMO itu ngejalanin project. Yes, ada PMO yang hands-on, yang memang mereka sangat terlibat dalam projectnya. Tapi juga saya sudah beberapa kali ketemu PMO yang mereka tidak sampai touch ke level project delivery, hanya sampai level initiating project. Lalu ada juga PMO yang bahkan menjadi COE, Center of Excellence gitu. Jadi di mana PMO-nya konteksnya suportif, hanya memberikan template atau memberikan pelatihan atau supporting the project gitu. Tapi tidak hands-on. Nah, uniqueness sama perbedaan kondisi di masing-masing organisasi itu yang menyebabkan jadinya PMO itu agak susah untuk di copy paste. PMO yang sukses di satu organisasi itu akan belum tentu akan model PMO yang sukses di satu organisasi belum tentu kita bisa copy paste langsung ke organisasi kita. Nggak usah beda organisasi. Model PMO yang sukses tahun ini belum tentu akan sukses di 5 tahun ke depan. Karena bisa jadi tantangan perusahaan udah beda lagi. Nah, framework metodologi PMO Valuing ini memberikan semacam panduan lah untuk bagaimana sih memastikan bahwa si PMO itu selalu align dengan apa yang di-expect atau di value yang di-expect oleh organisasi. Kalau memang saat ini ekspektasinya adalah PMO itu hands-on ke dalam project, ya udah nggak apa-apa. Dan mungkin nanti service-service yang akan di-performnya ya memang service-service yang memang terlibat langsung dalam konteks pelaksanaan project tersebut. Step 1 sampai step 8-nya ini memastikan bahwa tadi itu memang service-service yang untuk tadi di hands-on ke dalam project itu prosesnya benar, performance-nya diukur dengan baik juga, kalau memungkinkan, tim yang menjalankan performance juga sudah sesuai kompetensinya, bagaimana maturity level kita. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa si PMO itu selalu evolusi gitu, evolve menjadi PMO yang lebih baik. Dan apakah PMO Valuing ini bisa di-customize? Bisa-bisa aja menurut saya juga. Kita bahkan pernah customize juga kok. Begitu kurang lebih, Pak Hotma. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Yoda Iskandarsa ya. Sore Mas Akbar. Oke Pak. Boleh share bagaimana peranan PMO pada startup yang mengelola produk dan dalam proses SDLC menggunakan beragam kerangka kerja. Apakah seorang PMO harus ahli semua praktis atau cukup mengundang expert as consultants? Terima kasih sebelumnya untuk pencerahannya. Oke. Makasih Pak Yoda. Jadi peranan PMO di dalam startup yang lagi develop produk ya. Ini teknis banget, tapi kurang lebih adalah salah satu benefit yang bisa di-provide oleh PMO terhadap pelaksanaan pendevelopment produknya itu sendiri. Development produk itu sendiri kan juga bukan sesuatu yang sederhana. Ada banyak komponen yang terlibat di dalam produk development tersebut. Kita tidak hanya membicarakan mengenai software gitu. Suatu produk yang akan di-deliver oleh suatu startup bukan hanya software di sana, tapi juga ada ekosistem yang juga harus di-create di sana. Dalam konteks bisa jadi mungkin dari sisi konteks hardware-nya, dari sisi konteks partnership-nya, dari sisi konteks customer relationship-nya, dari sisi supplier atau supply chain-nya. Gitu. Nah,
PMO itu bisa memberikan salah satu benefit dalam konteks di sini adalah PMO bisa ngebantu dalam konteks program manajemen dia. Jadi fungsi program di sini kan berarti kan mencoba untuk menjahit atau mengkoordinasikan komponen-komponen yang ada di dalam product development tersebut, effort inisiatif untuk bikin produk itu semua dijahit dan dikoordinasikan dengan baik, dan itu adalah salah satu benefit yang bisa di provide oleh PMO menurut saya di dalam di dalam effortnya startup untuk develop produk. Nah, dalam konteks apakah PMO itu harus ahli di semua bidang gitu, SDLC semua, mau pakai Agile, mau pakai XP, mau pakai itu, bahkan apakah PMO juga bisa tahu semua framework DevOps segala macam? Menurut saya sih enggak ya gitu. Tapi setidaknya kulit-kulitnya tahu. Setidaknya kulit-kulitnya tahu. Itu paling jawaban singkat pada Pak Yoda. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Lutfi. Pak Lutfi. Hai Pak Akbar, izin Hai, Pak. bertanya, tools apa yang digunakan untuk dashboard dan bagaimana metode modelingnya? Terima kasih. Maksudnya dashboard monitor strategic performance. Oke. Tools-nya, oke. PMO Veloring itu adalah open metodologi sebenarnya, metodologi yang open. Kalau saya pribadi Pak, ini bahkan saya masih create-nya untuk klien itu masih yang kita provide itu Excel. Excel yang bisa adaptable, yang banyak script-nya gitu. So itu bisa kemana-mana, mau bikin web base sendiri sih apa itu bisa, no problem gitu. Yang penting hitung-hitungan di belakangnya, logika algoritma datanya ada semua di situ. Kurang lebih gitu. Jadi kalau saya sendiri pribadi masih pakai Excel untuk dashboard PMO Veloring. Gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Lutfi. Terima kasih Pak Akbar. Dari Pak Sahlani, tanya dong. Izin, Pak. Satu, bagaimana roll up KPI per proses ke KPI organisasi PMO? Jadi ini roll up KPI per proses ke KPI organisasi PMO. Yang kedua, bagaimana dan kapan mengukur bahwa benefit yang di step 1 dapat terpenuhi? Oke, sorry, bisa dulu Bu yang kedua. Om Fauzi. Yang pertama, bagaimana... Yang pertama oke. Yang pertama oke. Yang kedua, kapan ya? Bagaimana dan kapan mengukur bahwa benefit tadi yang di step 1 kan kita buat benefit tuh kita collect stakeholder expectation ya. Itu kapan, bagaimana dan kapan mengukurnya? Bahwa benefitnya yang sudah dibuat di step 1 dapat terpenuhi. Oke. Siap. Terima kasih Pak Fauzi. Saya jawab yang nomor 2 dulu Pak Sahlani, izin Pak. Untuk EAI itu baru akan berubah pada saat ada perubahan fungsi atau service yang dijalankan. Jadi kalau saat ini sudah terpetakan kebutuhan stakeholders atau ekspektasi benefit dari stakeholders sudah terpetakan, oke. Ya. Dan kita belum melaksanakan survei kembali, oke, that's it. Nah, berarti kan tinggal satu parameternya lagi atau variabelnya lain adalah service yang kita jalankan nih, atau service atau function yang kita jalankan. Nah, begitu service atau kita sudah select atau sudah kita identify, oke, kita jalankan 10 service di sini, itu AI-nya udah fix. Tapi begitu ada ke depannya ada perubahan keputusan dari PMO, ternyata instead of 10 kita naikin jadi 11 atau 12 atau 9 bahkan dikurangi 1. Nah, itu di situ momen itulah akan kelihatan langsung AI-nya jadi berapa. AI-nya jadi berapa. Sebenarnya pengukuran ini sendiri kalau sudah pakai script akan langsung otomatis. Tapi berubahnya atau trigger perubahan AI itu muncul pada saat terjadi perubahan service. Atau kalau bukan service yang berubah, berarti survei benefit-nya yang harus diulang lagi. Kalau survei benefit-nya diulang lagi, berarti AI-nya juga akan berubah total lagi. Karena apa yang diharapkan oleh stakeholders atau misalnya let's say direktur utama gitu, direktur utama dari suatu organisasi, kita tanyakan benefit dari yang di-expect oleh
si bapak atau ibu itu dari PMO saat ini, bulan Agustus, dalam kondisi COVID. Oke? Bisa jadi pada saat kita ulang nih, pertanyaan tersebut 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan pada saat kondisi sudah tidak seperti ini lagi, bisa jadi jawabannya akan beda. Nah, pada saat itu, EAI-nya juga bisa jadi beda. Itu pertanyaan jawaban nomor 2, Pak. Yang pertama, gimana caranya roll up KPI dari masing-masing service terhadap KPI dari masing-masing organisasi PMO secara utuh, secara ini ya. Ini menurut saya ada bisa top down atau bisa bottom up, Pak Salani. Mungkin koleksi bisa kalau saya salah, Pak. Tapi bisa saja sebenarnya KPI dari PMO secara organisasi itu kan antara kesepakatan dengan si head of PMO dengan manajemen atau dengan HR gitu. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KPI. Nah, begitu jika memang KPI tersebut sudah ada dan memang sudah fix, pada saat step 4 kita milih KPI dari masing-masing service, itu kita bisa menentukan, kita atau bisa pilih KPI yang mirip-mirip nih, atau bisa berkontribusi untuk dalam pengukuran KPI yang di atasnya. Karena cukup banyak, Pak. 26 dikali 5, banyak banget, ada ratusan KPI, performance indicator yang bisa dipilih gitu. Dan sebenarnya tidak terbatas di itu aja. Mau diubah pun juga sebenarnya silakan aja, open aja sebenarnya. Jadi mau dari 5 performance indicator untuk satu service ini, ternyata ada satu yang kayaknya masih kurang deh, kita kayaknya masih harus mengukur ini gitu. Oh ya sudah, oke tuh. Dan ini dibutuhkan karena itu untuk berkontribusi terhadap pengukuran KPI di atasnya. Bisa aja. Open kok, Pak Salani. Nah, kalau tadi kan saya top up, top to bottom. Nah, kembalikannya bottom up mungkin bisa jadi kalau memang belum ada KPI di set untuk organisasi PMO, ya dengan hasil dari kita menentukan KPI dari masing-masing proses, di situ kita tinggal pilih nih, mana yang relevan PMO. Mungkin dalam konteks gini, mana service yang paling service yang memberikan value paling tinggi bagi organisasi. Itu bisa sangat kelihatan nanti. Pada saat kita ngitung EAI, itu kelihatan mana service yang sebenarnya memberikan value paling tinggi bagi organisasi dalam konteks expected adherence indicator. Nah, bisa jadi komponen-komponen performance indicator dari service tersebut bisa kita tarik, kalau memang di atasnya belum ada KPI, kita bisa tarik itu menjadi KPI saat ini. Mungkin kalau ganti service lagi, perubahan service lagi, mungkin KPI-nya juga harus diubah, kalau memang pendekatannya pakai bottom up tadi. Begitu pendapat saya mungkin, Pak Salani. Boleh tambahin? Silakan, Pak. Oke, Pak Akbar, terima kasih. Pertama-tama, sama-sama, Pak. Valuring udah lama nih janji-janjinya sekarang. Terima kasih juga Fauzi dan Felix yang udah mengorganize Valuring ini sehingga saya bisa belajar secara sistematis nih dari Pak Akbar. Ya, pertanyaan saya tadi mengenai pengukuran benefit, memang tadi dari presentasi belum kelihatan ya. Karena yang menjadi pokok utama sebenarnya dari awal itu problem dari PMO itu bagaimana bisa menunjukkan value. Gitu ya. Ya. Value itu kan diukur dari benefitnya dulu. Benefitnya. Nah, kelihatan dari alur step 1 sampai 8 itu mungkin saya miss atau apa, itu gimana mengukurnya gitu. Karena kalau di situ yang muncul adalah pengukuran ROI. Karena kalau kita lihat dari benefit list-nya yang tadi sempat ditayangkan, ya, itu ada ngomongin ROI di situ. Ya.
Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Akbar, atau dikasih contoh EAI itu kayak apa isinya? Oke. Cara ngukurnya itu melalui survei atau tadi mengkolek data seperti data SLA gitu atau apa? Karena kan yang namanya value tadi kan ada perceived value ya. Ya, betul Pak. Ya bisa, ada yang bisa diukur dengan mathematics, ada yang harus katakanlah dilakukan dengan customer satisfaction atau apa. Oke, Gitu, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya coba jawab Pak ya. Jadi jadi semuanya dimulai dengan yang pertama kita lakukan adalah itu di step 1 Pak, pengukuran. Untuk menjawab yang pertanyaan dulu, kapan EAI itu didapatkan atau benefit, pengukuran benefit itu didapatkan, itu dari step 1 pun juga udah kelihatan sebelumnya. Expectance adherence indicator-nya itu sudah kelihatan. Nah, step 1 kan baru rencana Pak. Baru rencana, betul Pak. Tapi dari rencana tersebut, let's say kalau misalnya PMO-nya, let's say sudah ada. Ini kan ada dua skenario. Kalau skenario pertama itu adalah PMO-nya belum ada sama sekali, berarti kan ada rencana ini loh benefit yang bisa di-deliver nantinya. Oke. Konteks EAI. Nah, kalau ternyata kalau skenario yang kedua di mana PMO-nya sudah ada, di sini kita bisa compare nih antara EAI dengan service yang dijalankan saat ini. Berarti kan ada pemetaan. Ini PMO sudah ada berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oke. Sebenarnya service yang dijalankan apa aja sih? Di mapping ke 26 function yang ada tadi. Nah, dari situ kan sudah ada mapping nih function-function yang dijalankan. Lalu kemudian tadi PMO benefits tadi ini Pak, si list of PMO benefits ini kan ada 30 benefit. 30 benefit ini kita lakukan survei ke para PMO stakeholders yang sudah di-identify. Dari masing-masing PMO stakeholders itu juga kita kasih bobot. Tentunya, kenapa bobot? Karena belum tentu setiap PMO itu sama nilainya. Kepentingannya atau ekspektasinya direktur utama misalnya dengan VP, level VP tentunya kan beda nih. Bobotnya beda. Nah, setelah dikasih bobot, identify stakeholder, kita kasih bobot. Lalu masing-masing PMO stakeholders tersebut, kita kasih nih yang PMO benefit itu. List of benefits itu, lalu kita minta mereka untuk pilih 5 benefit yang mereka harapkan dari keberadaan PMO. Dari 5 itu pun juga dibobot. 1, 2, 3, 4, 5. 1 yang paling penting, 5 yang less important gitu. Tapi mereka dari 30 hanya bisa pilih 5. Masuk, semua data masuk juga tadi ada bobotnya, masuk ke perhitungan, kita akan ketemu expected benefit-nya Pak di sini. Jadi nomor 1 sampai nomor sekian benefit-nya itu kelihatan jadi, oh dengan data yang masuk, bobotnya seperti ini, oh berarti benefit-nya ini nih, benefit nomor 1 ini, benefit nomor 2, benefit 3, dan seterusnya. Benefitnya sudah ada, kita compare dengan, atau kita, setiap benefit itu juga sudah ada datanya di dalam PMO Valuing adalah, oke, misalnya benefit increase customer satisfaction. Untuk increase customer satisfaction, menurut riset yang dilakukan oleh tim PMO Valuing, ini loh fungsi-fungsi dari 26 fungsi, ini fungsi-fungsi yang akan bisa ngebantu achieve this benefit. Let's say function 1, function 2, function 3, function 4. Kalau ini di-perform, ini akan bisa ngebantu achieve this benefit. Tapi dari function 1, 2, 3, 4 itu pun juga ada bobotnya lagi. Jadi terlalu makin detail. Ada bobotnya lagi gitu. Nah, nanti itu semua di-combine Pak. Di-combine. Dari sekian banyak expected benefit, tentunya kan ada yang cross nih, function-functionnya. Mana yang sehingga dia mana function yang paling tinggi. Nah, dari situ nanti baru akan keukur Pak. Akan keukur dari konteks masing-masing function tersebut. Akhirnya kita pilih kan, atau kita sudah ada rekomendasinya. Dari rekomendasi tersebut akan kelihatan, oh EAI-nya kalau kita landing setidaknya misalnya sekian set of service, kita akan dapat EAI berapa misalnya 80, 90%, 92%, 93%. Biasanya kalau kita melakukan pertama kali survei ini,
di skenario di mana tidak ada PMO sama sekali, tentunya AI-nya menjadi sangat tinggi pada saat awal ini. Kenapa? Karena tidak ada yang di-compare gitu kan. Dan service-service yang direkomendasinya pun juga service-service yang value-nya atau benefit yang di deliver sangat tinggi. Nanti pada saat step 2 ketemu dengan realita, nah itu kan pasti akan turun tuh. Biasanya akan turun jadi 89%, 85 gitu, tergantung dari realita di lapangan tadi. Kurang lebih begitu Pak Salani. Jadi akan sangat jadi itu tali menalinya antara benefit ke functionnya itu tadi Pak. Oke, berarti melalui survei ya Pak ya, cara mengukurnya ya Pak ya. Betul Pak. Oke, makasih ya Pak Akbar. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Sahlani. Jadi tadi dari Pak Sahlani pertanyaan terakhir ya, karena memang kita sudah over ya. Udah jam berapa Bu? Sudah hampir jam 6 nih. Oke. Jadi berarti topiknya menarik nih, menarik. Sekali Pak Sahlani bisa caprian lah ya, bisa dengan Pak Akbar ya. Lanjut ya. Nanti selanjutnya Pak Fauzi yang bawain. Iya. Terima kasih ya. Sebelum kita akhiri, ini beberapa summary meeting point hari ini ya. Jadi yang pertama dari PMO Valuing itu PMO sebagai sebuah service provider. Yang kedua, PMO memberikan value ke stakeholder melalui service yang diberikannya. Terus yang ketiga ada 8 step berdasarkan PMO Valuing metodologi. Yang pertama define PMO function. Di sini kita mengkolek ekspektasi benefit dari stakeholder. Yang kedua, balance the mix of PMO function. Di sini kita membalas function-function apa aja yang akan diberikan. Yang ketiga, establish PMO proses, kita buat proses-prosesnya. Yang keempat, define PMO KPI, kita tentukan indikator-indikator yang digunakan di masing-masing function yang dibuat. Yang kelima, kita mendefine PMO headcount and competencies dari proses, dari function yang disetujui. Kita tentu butuh tim apa aja dan kompetensinya. Yang keenam, identify the PMO maturity dan plan its evolution. Kita buat maturity. Yang ketujuh, calculate PMO ROI. Ini menghitung PMO ROI-nya. Dan yang kedelapan, monitor PMO strategic performance. Terus yang keempat, PMO yang bagus bukan berarti yang menjalankan fungsi strategik ya, dibandingkan operasional atau taktikal. Tetapi PMO yang bagus atau yang baik itu adalah yang dapat menjalankan fungsi yang dibutuhkan organisasi atau stakeholder, baik itu strategik, operasional, atau taktikal. Itu berikut summary dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi di PMO Meeting Point. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibahas ya, karena memang banyak sekali. Mungkin bisa masuk ke grup MOP ya di LinkedIn, bisa kita lanjutkan di situ atau bisa langsung kontak Bro Akbar. Oke, terima kasih buat semuanya karena waktunya sudah di luar ya. Antusiasnya terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti untuk presentasi dan sebagainya di grup LinkedIn ya. Jadi feel free untuk join PMOP grup kita, PMOP. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto-foto dulu. Terima kasih. Boleh, kalau butuh silakan. Udah pada ya. Kalau foto boleh silakan diaktifkan ininya. Yang masih ada diberi kesempatan waktu boleh. Silakan. Rahma standby. Pak Rahma silakan di ini. Terima kasih Pak Uji. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Oke, kita foto bareng. Dari Pak Sidik tadi minta ada foto bareng juga ya. Wih, ada Pak Yudis tuh. Mana Pak Yudis? Wih, ada Pak Yudis. Oke, siap. Oh iya. Pak. Oke. Makasih Pak ilmunya. Nih. Pak Adi, cover boy, silakan Pak Adi. Cover boy. Gua gak ikut dah kalau itu.
Oke. Mbak Rahma sudah? Woi, Pak Adi. Belum mandi nih. Oke. Sudah ya? Pak Adi Oke. gelap, Pak Adi. Terima Adi kasih gelap. semua. Mas Fauzi bisa bantu, Mas? Pak Adi kurang pencahayaan nih, gelap. Nggak kelihatan. Sudah, Mbak Rahma? Oke, saya juga Oke. udah. Terima kasih semua. Terima kasih Bro Akbar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fauzi, Teman-teman Pak Akbar, sudah semuanya. join. Pak, salam kenal. Terima kasih. Ya. Keren Pak sharingnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam Makasih, kenal Bu. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam kenal semua, yuk. Mantap nih, Bang. Thank you, Bang Fauzi. Thank you, Bang Bang Jer. Yo. Ada Jerry juga nih. Assalamualaikum, izin lab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.